Halo guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif terhadap murid. Perkenalkan, saya Rosmiati SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Kendari, SMK Negeri 1 Kendari. Saya akan memperkenalkan Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Rida Nasution Bakri SPD NPD dan Ibu Pengajar Praktek Bu Wahyuni SPD MPD. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Dari Mary Eben S. Henry. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Nadiem Makarim. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, di sini saya mengambil yaitu Prolibin, yaitu program lingkungan bersih, indah, dan nyaman. Jenis kegiatannya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang tentunya diprakarsai oleh saya sendiri, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-7 SMK Negeri 1 Kendari. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dan ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, dan kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Adapun profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kreatif, yang ketiga bergotong royong, dan yang keempat adalah mandiri. Karakter lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid di sekolah. Kemudian yang keempat adalah lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Kemudian yang keenam adalah lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif dan dapat menentukan proses belajarnya. Adapun aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah dan dapat dimanfaatkan, yang pertama adalah manusia. Modal manusia di sini meliputi kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, satpam, petugas kebersihan,
komite, dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik di sini diantaranya adalah kelas, kemudian tempat sampah, kemudian alat kebersihan atau peralatan kebersihan, dan tentunya pendingin ruangan. Kemudian yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial di sini meliputi yang pertama adalah kesepakatan kelas dan yang kedua adalah peraturan sekolah. Berikutnya adalah modal finansial. Dari semua kegiatan itu biasanya dibiayai oleh dana BOS dan tentu saja dana dana dari kas kelas masing-masing kelas. Kemudian yang berikutnya adalah modal politik. Modal politik di sini meliputi kewenangan kepala sekolah dan kesiswaan atau dalam hal ini adalah OSIS. Kemudian modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam adalah tentunya lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya atau yang terakhir adalah modal agama. Modal agama meliputi kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian berikutnya adalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya ambil di sini adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana program kegiatannya? Program kegiatannya di sini yang pertama suara atau choice, pilihan atau voice, kepemilikan murid atau ownership akan diwujudkan dan dilaksanakan melalui program ini. Voice yaitu di mana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan menuangkan ide-ide tentang perencanaan Prolibin. Kemudian yang kedua adalah choice, di mana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan sendiri kelompoknya masing-masing dalam kegiatan Prolibin. Kemudian yang ketiga adalah ownership. Ownership di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan sendiri kelompoknya masing-masing dalam kegiatan Prolibin. Nah, berikutnya adalah tahapan Bagja dalam program atau kegiatan tersebut. Yang pertama tentunya adalah buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan di sini adalah bagaimana meningkatkan motivasi murid untuk peduli akan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan di sekolah. Kemudian rencananya melibatkan murid dalam voice, choice, dan ownership dan memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat, membagi kelompok, berpartisipasi aktif dalam kegiatan Prolibin. Kemudian tindakan. Tindakannya di sini yaitu berkolaborasi dengan warga sekolah untuk berdiskusi tentang kegiatan Prolibin. Kemudian aset yang dibutuhkan atau ya aset yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan adalah yang pertama murid, kemudian kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, satpam, ibu kantin, komite, dan warga di sekitar sekolah. Waktu pelaksanaannya di sini adalah kegiatannya dilakukan setiap minggu kedua dan keempat pada hari Jumat. Karena kenapa saya ambil di sini waktu tersebut karena minggu pertama dan minggu ketiga biasanya diisi dengan kegiatan kerohanian, dalam hal ini adalah imtak. Kemudian kegiatan ini penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7.
Kemudian berikutnya atau yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, kegiatan apa yang disukai oleh murid sehingga dapat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan di sekolah? Rencana yang melibatkan murid dalam voice, choice, dan ownership memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat tentang prolibin. Murid memberikan pendapat tentang kegiatan yang menyenangkan dalam kepedulian pada kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan di sekolah. Aset yang ada yaitu yang pertama murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, satpam, ibu kantin, komite, warga di sekitar sekolah, lingkungan kelas, dan taman. Waktu kegiatannya dilakukan setiap minggu kedua dan keempat hari Jumat. Penanggung jawabnya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dan wali kelas. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Apa yang dibayangkan oleh murid terkait dengan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di lingkungan sekolah? Rencana yang akan diambil adalah rencana melibatkan murid dalam voice, choice, dan ownership, memberikan kesempatan kepada murid untuk menuliskan daftar harapan dan impian untuk terlaksananya program Prolibin. Tindakannya berkolaborasi dengan wali kelas, rekan sejawat lainnya untuk membuat daftar harapan murid untuk kelas dan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman, kemudian ditempel di tiap kelas, tentunya dalam hal ini di mading. Kemudian asetnya yang pertama adalah murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, satpam, ibu kantin, komite warga di sekitar sekolah, lingkungan kelas, taman, dan daftar isian. Waktu kegiatannya dilakukan setiap minggu kedua dan keempat pada hari Jumat. Penanggung jawab kegiatan adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dan wali kelas. Yang keempat adalah jabarkan mimpi. Pertanyaannya, apa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepedulian murid terhadap kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan sekolah? Rencananya melibatkan murid dalam voice, choice, dan ownership, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat, membagi kelompok, dan membuat jadwal mengenai kegiatan Prolibin. Adapun tindakannya yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah tentang rencana kegiatan Prolibin. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat, wali kelas tentang rencana kegiatan Prolibin. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana kegiatan Prolibin. Aset yang pertama adalah murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, satpam, ibu kantin, komite, atau warga di sekitar sekolah, lingkungan kelas, taman, daftar isian, mading, daftar kelompok, dan jadwal kegiatan. Waktu kegiatannya dilakukan setiap minggu kedua dan keempat hari Jumat. Penanggung jawab kegiatan adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dan wali kelas. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Yang pertama adalah aktivitas yang bagaimana yang dapat melibatkan atau yang dapat meningkatkan
murid terhadap kebersihan, keindahan, kenyamanan lingkungan di sekolah. Rencananya, rencana pelibatan murid dalam voice, choice, dan ownership memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat, membagi kelompok, dan membuat jadwal mengenai kegiatan Prolibin. Tindakannya memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan jenis kegiatan Prolibin. Kemudian yang kedua, murid membagi kelompok dan tugas. Yang keempat, murid membuat jadwal dan membagi lokasi yang akan dibersihkan. Kemudian asetnya di sini adalah yang pertama murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, satpam, ibu kantin, komite, warga di sekitar sekolah, lingkungan sekolah, lingkungan kelas, taman, daftar isian, madin, dan daftar. Kemudian waktu. Kegiatannya dilakukan setiap minggu kedua dan keempat pada hari Jumat. Penanggung jawab kegiatan adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dan wali kelas. Nah, di sini akan dijelaskan apa itu Prolibin. Prolibin adalah program lingkungan bersih, indah, dan nyaman. Ini merupakan kegiatan kokurikuler dengan maksud dan tujuan menciptakan interaksi murid terhadap lingkungan sekitarnya dalam rangka meningkatkan kepedulian murid terhadap kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungannya. Gambaran program Prolibin. Yang pertama adalah kegiatannya bertujuan dalam upaya meningkatkan kepedulian murid terhadap kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat pada hari Jumat selama 1 jam pembelajaran yang melibatkan semua warga sekolah. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari Prolibin ini adalah atau kegiatan Prolibin ini adalah membersihkan semua ruangan yang ada di lingkungan sekolah, merawat tanaman, memberi hiasan pada kelas, atau kegiatan lain yang dapat memperindah dan membuat nyaman di dalam kelas dan lingkungan sekolah melalui pantauan guru-guru. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 3.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.